Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini kita akan coba mempraktekkan Cisco Academy ENSA Subbab 12.5.13, yaitu modul paket tracer ya. Di sini aktivitasnya bervariasi. Jadi di sini termasuk routing, port security, header channel, DHCP dan NAT. Baik, kita lihat saja langsung ke PDF-nya ya. Kita cek PDF-nya. Nah, di sini kita akan men-troubleshoot jaringan enterprise. Yang objektifnya yaitu ada 5. Yang pertama switching teknologi, yang kedua DHCP, yang ketiga routing, yang keempat WAN teknologi, yang kelima kemudian verifikasi koneksitas. Nah, di sini skenario-nya sama aja ya dengan yang tadi. Di sini R1 dan R3 mengakomodasi fiber connection, connected keyboard di antara lokasi. Kemudian yang sebelumnya itu menggunakan serial gitu ya. Kemudian IP versi 6 juga digunakan pada jaringan ini. Catatannya passwordnya dihapus katanya pada troubleshooting ini. Baik, kita lihat tabelnya, addressing tabel. Di sini ada 3 router dengan interface-nya, IP address-nya, termasuk IP versi 6. Kemudian bawah ada S1 sampai S4 switch mungkin ya. Kemudian ini PC-nya 4, kemudian ada TFTP server, ada VLAN-nya, kemudian IP address dan gateway-nya. Nah, di sini part 1 sesuai dengan yang objektif tadi ya. Kemudian part 2 nya verifikasi DHCP, 3 verifikasi routing, 4 WAN teknologi, dan kelima itu koneksitas. Baik, kita langsung saja buka paket tracernya. Ini sudah terbuka, kita tuliskan nama, oke, yes. Kita langsung saja ke bagian 1, yaitu switching teknologi ya. Ini sudah kita baca tadi di PDF. Instruction bagian 1. Di sini port security dikonfigurasi hanya untuk mengizinkan PC 1 ya. Baik, kita cek di S1 switch 1. Kita cek menggunakan perintah show port security. Nah, ternyata masih kosong ya. Nah, di sini konfigurasi port security-nya yaitu di port F3. Berarti kita masuk ke configure terminal.
konfigurasi globalnya dulu, kemudian masuk ke interface, kemudian kita switch port security, kemudian kita tambahkan switch port security make address sticky, dimana dengan perintah ini nanti port security-nya akan secara otomatis membaca MAC address dari host yang masuk melalui switch-nya ya. Kemudian selanjutnya kita lihat VLAN-nya, katanya VLAN do show VLAN brick. Nah, kita lihat di sini VLAN 10 ada ya. VLAN 10 itu ada 2 yang sudah masuk jadi anggota, yaitu interface 03 dan interface F04. Nah, kemudian di sini selanjutnya ke PC1 kita cek IP configuration. Kita lihat apakah DHCP-nya dapat atau tidak di PC1. Nah, ternyata dia hanya mendapatkan APIPA address ya, alamat APIPA. Berarti dia belum berhasil mendapatkan DHCP ya. Baik, kita lihat dulu topologinya ya. Di sini ada 3 router ya, dimana tadi router yang tadinya eksis itu serial, kemudian yang terbaru adalah memakai fiber R3. Kemudian ada LAN 1 dengan IP addressnya, network addressnya, kemudian LAN di sini LAN yang dari R3. Di sini ada channel group, agregat network ya, agregat link. Di sini pakai switch 2 S2, S3 dan 4. Kemudian ada PC yang tersambung itu ada 3, PC 2, 3 dan 4. Kemudian di R2 router 2 itu tersambung ke TFTP server dan juga dia tersambung ke internet. Nah, berarti kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Yang D itu tidak berhasil ya mendapatkan DHCP dari router 1 yang PC1 ini. Nah, di sini di E katanya G1, G01. Nah, G01 itu kayaknya ini ya. Yang ke R1 di S itu tidak sama VLAN-nya. Nah, ini. Berarti G1 itu yang ke sini ya. Nah, G01 tidak sama ke VLAN-nya. Kita lihat di sini G01 itu masih default VLAN ya. Maka kita harus mengubahnya menjadi VLAN 10. Interface G01, kemudian switch port, akses VLAN 10. Kemudian kita tambahkan di sini katanya pakai spanning tree. Nah, spanning tree ini untuk mengatasi apabila ada looping data ya switch. Nah, kita tambahkan spanning tree port path supaya bisa memforward langsung
layanan DHCP ya, karena dengan spanning tree ini layanan DHCP itu terganggu atau istilahnya terdelay ya ketika dia DHCP discovery. Makanya menggunakan Postgres supaya DHCP itu langsung forward pada switch ketika spanning tree, listening dan learning ya, listening dan learning. Kita tambahkan, kita enter. Nah, kita cek apakah VC1 sudah dapat DHCP-nya. Nah, sekarang sudah sukses. DHCP-nya dapat IP address. Nah, ini IP address 192.168.10.10. Default gateway-nya 10.1. Ini sudah, berarti kemudian kita masuk ke kita cek katanya konfigurasinya apakah di PC1 apakah bisa koneksi ke TFTP server. 192 68 20 254. Ini harusnya sukses ya, karena sudah dapat IP yang sesuai katanya. Tapi saya belum cek apakah sesuai dengan yang ada di router satunya ya. Kita cek aja di address tabelnya dulu. Satu. Oh iya, ini ya. Sesuai, berarti IP-nya 10.1, berarti satu network. Nah, ini sudah berhasil koneksi dari PC1 ke TFTP server. Selanjutnya kita masuk ke jaringan LAN di R3. Topologi link aggregation katanya menggunakan Ether channel, dikonfigurasikan di S2, S3 dan S4. Dan Ether channel harus diset menjadi trunk without using negotiation protocol. Itu dokumen. Kita lihat dulu, tutup dulu. Kita lihat Ether channel yang sudah dibuat di switch yang ada di R3. So, Ether channel summary. Di sini channel grupnya ada dua, sudah aktif ya. Yang channel 1 dan 2 kita cek di S3. Enable Ether channel summary. Nah, di sini ternyata port channel satunya down ya, berarti yang ke sini ya, ininya aktif, ke sininya down. Kemudian kita lihat di switch 4, enable show Ether channel summary. Nah, kalau di S4 ini Ether channelnya aktif dua-duanya ya, 2 dan 3. Berarti ada masalah yang di Ether channel switch 3 ya. Ini kita akan aktifkan di poin H katanya ya. Di poin H kita akan aktifkan Ether channel-nya. Kita masuk ke configure global. Interface length F012, kemudian
channel group 1 mode on. Nah, ini kelihatan ada proses untuk mengaktifkan channel group di sini. Kita fast forward saja. Kemudian verifikasi status terangnya. Kita cek status terangnya. So interface terang. Nah, di sini di S2 kita lihat ternyata ada yang beda, native VLAN-nya 1 ya. Ini yang lain 99, ini 1. Kita cek di switch 3. Do so interface terang. Ini di sini tidak ada masalah. Di sini tidak ada masalah kecuali yang port satunya nih ya, port 1 ini VLAN-nya spanning tree-nya 11 katanya, VLAN untuk spanning tree, tapi yang penting adalah yang allowed-nya ya. Kemudian di S4 nya so interface terang. Ini kita lihat tidak ada masalah ya di S4. Nah, baik, kita lanjutkan koreksi ke S2, yaitu yang native VLAN-nya ya. Masuk ke konfigurasi global, interface G01, kemudian switch port terang native VLAN 99. Kemudian kalau mau dicek do so VLAN diff. Nah ini bukan do so VLAN, do so interface terang ya, do so interface terang. Nah di sini nanti VLAN-nya sudah sesuai 99. Kemudian kita di sini show spanning tree-nya. Nah, di show spanning tree kita lihat katanya untuk S2, S3 dan S4. So spanning tree memory tab. Di S2 spanning tree-nya seperti ini, kemudian di switch 3 so spanning tree summary total. Nah ini kita bisa lihat juga tampilan ya gini. S3 itu dia root bridge VLAN 11. Kalau di S4 so spanning tree summary total. Nah di sini yang S4 itu root bridge default untuk VLAN 30, 40, 50 natif. Nah di sini katanya harusnya S2 yang menjadi root bridge-nya ya, karena dia yang terhubung ke router. Jadi root bridge-nya harusnya S2. Kita ke S2, kemudian kita config terminal spanning tree. Ini akan
cek. Oh, ada spanning tree VLAN 1 sampai 1005 tuti nyari. Nah, ini mulai not responding. Kayaknya makan resource banyak juga ini ya, pakai tracer sampai ke not responding seperti ini. Kita tunggu saja beberapa saat. Nah, ini sudah. Kita cek lagi interface terang. Mana dia? Oh ya, spanning tree summary total harusnya ya. Spanning tree summary total. Nah, di sini sudah menjadi root bridge untuk 930, 40, 50 dan native S2 ya, di S2. Nah, yang S4 kita cek lagi apakah sudah. Nah, untuk S4 tadinya dia sebagai root bridge menjadi tidak sebagai root bridge ya. Kita lanjutkan. Yang M sudah. Nah, berarti masuk ke part 2, bagian 2. Bagian 2 kita verifikasi DHCP ya. R1 DHCP untuk LAN ini, LAN R1. Kemudian R3 itu ada 3 LAN yang di DHCP oleh R3, yaitu sisi 2, sisi 3 dan sisi 4 itu berbeda VLAN ya. Baik, kita cek satu-satu dulu PC-nya. Yang ini tadi sebenarnya sudah dicek ya. Wah, udah sesuai. Kemudian PC 2 kita cek IP-nya 3010 31, masknya 24 yang sudah sesuai. PC 3 kita cek di sini IP address-nya 40.12, kemudian subnet masknya 24. Nah, default gateway-nya ini beda network ya, beda jaringan. Harusnya ini 1.1 ya, 40.1 atau sesuai dengan yang di router. Kemudian kita cek yang PC 4-nya. Kita cek PC 4 50.10, subnet masknya 24. Nah, ini juga sama ya, harusnya gateway-nya sama dengan yang ada satu network di 50.10. Jadi kemungkinan ini 50.1 harusnya ya. Baik, kita ke langkah berikutnya. Kita ke router 3, kita cek sauran begin DHCP. Nah, di sini kita lihat ada IP DHCP exclude yang tidak masuk ke poolnya. Kemudian, nah ini ada poolnya, default router 30.1 network untuk LAN 40, network 40 default router. Nah, ini ya, kita lihat LAN 40 ini networknya 40, tapi default route-nya atau gateway-nya itu kok malah berbeda network. Ini satu, kemudian di LAN 50 juga ini salah untuk gateway-nya ya. Kita perbaiki apakah di sini ada event. Nah, berarti kita di sini tidak ada petunjuk konfigurasinya atau perintahnya. Kita coba saja configure terminal IP DHCP full
dan 40 ya. Kemudian default routernya, default routernya 192.168.40.1 ya. Kemudian IP DHCP LAN 50, default routernya harusnya 50.1. Nah, setelah itu kita cek yang PC3 apakah bisa dapat gateway yang sesuai. Nah, ini sudah dapat gateway-nya 41 yang satu network. Kemudian kita cek PC4. Nah, ini juga dapat juga 50 ya, 50.1. Kita cek IP address dari sini 40.11, kemudian PC2 nya 30.10. kita cek ping ya, ping ke 192.168.40.11, salah 11 ya, ini ke PC yang 3. Harus sukses. Kemudian ke 50, kalau 50 ini titik 10 tadi. 50.10 harusnya berhasil juga. Nah, ini berhasil juga, udah. Kita lanjut ke part 3 atau bagian 3, yaitu verifikasi routing. Kita tutup dulu ini yang tidak. Verifikasi routingnya menggunakan OSPF dengan proses ID 1, R2 dikonfigurasi dengan default root ya, ke ISP. Kemudian R2 ini juga default root IP versi 6. Nah, ini ya berarti. Kemudian NAT-nya juga dikonfigurasi ya. NAT untuk R2 dikonfigurasi. Network address translation untuk diizinkan ditranslasikan ke internet. Kita ke R3 dulu, kemudian cek dulu rootnya ya. So IP root OSPF. Nah, ini kita lihat di R3 ini routing tabel OSPF-nya. Nah, di sini kita lihat 10.00 10.11 ini, kemudian 10.0 yang ini ini ya, terus yang ini 20 yang server ya. Nah, ada yang belum masuk dual. Yang belum masuk adalah yang ke internet atau yang default, yang pakai default root. Katanya ini kemungkinan ini belum masuk ya, kalau kita lihat di sini. Nah, dari R2 kita ping dulu, coba ke outside house ini ya, outside house. Kita coba dulu dari sini, enable dulu 64.100.110. Apakah sukses atau tidak? Sukses ya, ada 60%. Nah, 100% yang kedua. Kemudian kita memperbaiki default root propagation-nya. Ke configure terminal, router OSPF1, default information originate. Kita akan mempropagationkan default root yang ada di R2 ya, supaya bisa diterima oleh router OSPF yang lain. Kemudian di D, langkah selanjutnya kita cek di tabel routing yang ada apakah default rootnya sudah masuk.
atau dulu source IP root OSPF. Nah, di R1 ini sudah masuk. Nah, ini default root ya. Cirinya adalah ininya 0, networknya 0, 0, 0, kemudian slashnya slash 0. Kemudian di R3 kita cek juga. Nah, ini sudah masuk juga ya. Tadinya di sini nggak ada. Nah, ini sudah masuk juga. Kemudian yang ke-6-nya, testing IP versi 6-nya. Dari R2 kita coba ping versi 6 ke outside dan TFTP. Berarti kita coba ping 2001 DB8 B64 10. Nah, ini sudah bisa ping 100%. Kalau ke TFTP server kita coba ping 2001 DB8 B20 254. Nah, ini juga 100% sukses ya pingnya. Kemudian di sini from R2 ke PC4. Tapi ke PC4 itu yang di sini ya. Kita cek ping. Ini pakai versi 6 ya. DB1 DB8 B50 10 ya. Benar nggak ininya? Kita cek. Oh iya, 50 10 ya. Kita cek ping ke PC4. Nah, katanya sukses rate-nya ini 0 ya. Berarti ini bermasalah di sini di untuk yang ke PC4-nya ya. Ini nggak bisa. Kita cek apakah sama nggak dengan address tabelnya. Address tabel PC4 5010 FE. Nah, kita lihat ini B5010 sudah betul ya, sudah sesuai sebenarnya ini. Nah, kita cek dulu, kita lanjutkan dulu ke bawahnya. Jadi apa ya yang mana? Oh ini ya, apakah match di address ini? Nah, sudah sesuai ya. Nah, kita cek dari R3 ke outside ya. Ini yang presidennya ya. R3 ke outside host 2001 DB8 B64 10. Nah, ternyata dari R3 itu tidak bisa ping ke outside. Kita cek dulu show IP root, IP versi 6 root, router OSPF. Nah, router aja. Nah, ini kita lihat ternyata di sini belum masuk default rootnya ya. Nah, kita ke R2, kita masukkan originate-nya supaya IP defaultnya bisa propagate ya. Router OSPF1 default information originate.
enter. Kita cek dulu ping ke OC. Ini pasti harusnya tadi juga kan berhasil ya, yang ke 64 ini. Nah, berhasil. Kira-kira kalau yang ke 50 berhasil nggak? Atau kita cek dari R3 dulu ya. R3 apakah sudah masuk? Oh ini ya, nah ini udah masuk dari R3. Nah kita coba pin ke outside dari sini ya. Outside kita pin 221 8 oke 04 10. Nah 100%, berarti dari R3 sudah bisa pin ke outside. Coba kalau dari PC4 kita coba ke outside. 21 8 10 bisa ternyata ya. Berarti sebenarnya ini nggak masalah, udah bisa masuk atau pin ke outside dari LAN di sini ya. Nah baik, kita lanjutkan ke part selanjutnya, yaitu verifikasi WAN teknologi katanya. Serial link. Nah ini R1 dan S2 itu digunakan untuk backup ketika failure, ketika ada kesalahan. Berarti harusnya ini menjadi backup, kemudian yang utamanya ke fiber connection ya. Berarti harusnya ini backup, yang utamanya adalah melalui R1 R3 kemudian ke R2. Baik, kita lihat di R1 kita coba trace route ke mana nih? Oh, ke TFTP server. Trace route 192.168.20.254. Nah, kita lihat dia rutenya melalui sini ya, melalui langsung serial ke sini ya, ke R2, langsung ke TFTP server. Nah, kemudian selanjutnya original configuration tapi serial 1. Oh, itu original, yang sebelumnya memakai itu ya. Nah, kita akan set supaya rutenya melalui fiber ya. Di R1 kita masuk ke configure terminal interface G000 IP OSPF host 648. Nah, kalau kita lihat tadi di IP root OSPF nya costnya itu, cost metricnya itu ternyata sama ya. Nah, ini yang menyebabkan dia mencari jalur yang terpendek ya. Nah, kita akan hapus katanya yang 648. Kemungkinan ini sudah di setting ya. Nanti kita cek aja. Nah, ini berarti IP cost 648 nya kita dihapus ya. Kita cek lagi do so IP root OSPF. Nah, di sini metriknya berubah, tidak sama lagi ya. Nah, ini ada 2 3. Nah, jadi tidak sama lagi. Nanti dia akan mencari metrik yang terkecil, cost metrik yang kecil. Kemudian kita ke R3 juga. Nah, kita lihat aja di sini ya, apakah OSPF nya yang memang yang costnya itu sudah dikonfigurasi. Ini ada nggak interface ya, di interface ini ya. Nah, IP OSPF cost 648 ya, itu yang akan kita hapus.
konfigur terminal, interface G010, kemudian no IP OSPF host 648. Nah, kita lihat show IP root OSPF. Nah, ini metriknya menjadi berubah ya daripada yang tadi ini sama ya, kemungkinan ini sama, tadi harusnya dicek dulu, ini sudah berubah. Nah, kita cek TR1, kita cek root lagi, do trace root 192.168.20.254. Nah, rutenya jadi berubah ya. Tadinya langsung melalui serial ini. Jaringan serial 10.1.1. Nah, ini berubah menjadi 10.3.3. Nah, jadi ke sini ya. 10.3.3 kemudian 10.2.2.0 baru masuk ke jaringan TFTP servernya. Ini sudah berubah. Kemudian kita cek apakah ketika ini ada masalah bisa menjadi backup. Nah, ini ya, kita cek di R3, kita coba matikan interface G020, interface G020, terus kita shutdown. Nah, kemudian kita ping, katanya pingnya dari mana ya? Nah, dari A1 aja ya, kita cek. Ping 192.168.20.254. Salah, harusnya hidup ya. Nah, bisa 100% ya. Kok bisa gitu ya, padahal itu sudah dimatikan. Ini apa cirinya, ini merah ya, kok bisa? Nah, kita coba aja di traceroute tadi ya, traceroute nya. Nah, ini sudah pindah ke serial lagi ya traceroute nya. Kita coba ke outside nya, katanya do ping 64 100 110. Nah, ke outside-nya ini kemungkinan kemungkinan 0% ya. Tidak sukses ke outside. Kalau ke TFTP servernya bisa, tapi outside hostnya tidak bisa. Nah, katanya di R2 itu perlu NAT dulu. R2 required to perform NAT for all internal. Kita cek di R2 apakah NAT-nya ada. So IP NAT translation kosong ya. IP NAT translationnya kosong. Kita cek so IP NAT statistik. Nah, miss hilang atau terlewat. Missnya ada 18 ya. Nah, kita akan coba pasang NAT-nya di sini. Di langkah selanjutnya itu ada ya. Configure terminal, interface serial 000. Interface serial 00 itu yang ke mana nih? Ke sini ya. Nah, berarti dia akan pasang NAT inside-nya ya. IP NAT inside. Kita akan cek di R1 apakah ke hostnya bisa, outside hostnya bisa berhasil. Nah, ini jadi bisa berhasil. Tadinya 0%, sekarang bisa berhasil. Nah, kita aktifkan lagi. Katanya aktifkan lagi yang G02 nya ya.
interface shutdown-nya no shutdown. Up lagi, on lagi. Udah on lagi. Ini sudah, berarti kita cek salah satu PC aja lah ya, apakah ini sudah terhubung ke semuanya. Kita cek dari PC 1 ping 64 100 110 jalan, ping ke IP versi 6 nya 21 db8 b 64 10 2001 db8 b 6410. Time out lagi, kayaknya nggak berhasil ya. Nah, loss ya. Kita ping ke TFTP server dulu. 192 168 20 254 ada. Kita cek ke 201 TB8 B20 254. Oh ya, tadi disuruh cek ini ya, IP versi 6 ya. Oh, tapi di sini PC 4 saja ya. Ya. Berarti kita cek aja dulu ya. Pak. Di sini kita cek di PC 1 itu di HCP ya, defaultnya. Oh ya, kita PC 1 kemudian kita cek di R1 dulu. IP interface brief. Nah, di sini R1 gigabit 001 itu 192.10.1 ya udah. Yang G000 10.331 udah sesuai. Terus S nya serialnya 10.11 sudah, berarti ini sudah sesuai. R2 kita cek. Oh, di R1 ternyata tidak ada IP versi 6 ya. Kita cek di R2 00 itu 209 165 200 225. Kemudian G01 itu 192 2021, serial 00 10 112 gigabit 010 10 221. Nah, kalau versi 6 nya kita cek. Nah, kita cek di sini. Gigabit 01 nya 00 dulu, 00 200 db8 b 2091. Terus gigabit 01 nya 201 db8 b21. Terus G00010 2001 db8 B1021 udah sama ya. Kemudian di R3 kita cek IP interface brief.
Di R3 di sini ada, oh ternyata ada sub interface ya, sub interface 130 31 1.40 40.1 50 50.1, kemudian gigabit internet 010 nya 332 020 nya 222 udah sesuai ya. Kita cek yang versi 6 nya, versi 6. Yang versi 6 nya yang adanya di 150 21.8. Oh iya ya, berarti yang harus kita cek itu dari PC 4 ya. Ya, kenapa di PC 4? Karena yang ada versi 6 nya 51, kemudian ini 10 2 di gigabit 020 sudah ya, sama. Kemudian S1 910, so ini sama ya, di interface di 910 ya, 910 cek di bawah 910 10 2 ada. Kemudian di S2 kita cek so IP ini 99.2, kemudian di S3 ya, S3 enable so IP interface yang 93 ya, 99. Oh pilihannya beda ya, pilihan 30 pilihan 30 kok ini pilihan 30 ya. Ini salah atau gimana ya, pilihan 30 993. Kemudian ya harusnya ini pilihan kalau sesuai address tabel pilihan 30, tapi kan kalau untuk biasanya ini sesuai dengan networknya di 99, tapi ya kita ceknya lagi nanti ya. S4 enable so IP interface big. Nah ini yang ini sesuai ya, 99.4 ini sudah sesuai. Kalau yang S4 kemudian ini sudah IP versi 4 kita cek, IP versi 4 nya ini 50 10 ya, sudah berarti SP80 seperti itu ya. TTP server, nah TTP server ini gimana nih caranya? Nggak bisa ya. Kalau di sini 20 254 20.1 ininya 254, kemudian ini SP82. Oke sudah sesuai. Nah kita cek ke PC 4 tadi katanya ping ke outside ya, outside ini ya, salah ping ke 64D10 ini berhasil ya, sudah berhasil, tapi compressionnya masih 93. Hasil IP versi 4 nya, kemudian IP versi 100 110 juga berhasil. Kita ping ke PC 1 coba 192 168 10 juga berhasil ya ke PC. Tadi ke PC 234 sudah
cek, berarti kita fokus dulu aja berapa yang menjadi masalah. Oke, kita nah ini yang ternyata passive interface-nya yang belum diaktifkan ya di OSPF router 3. Lainnya ke bawah sudah. OSPF passive interface ini yang akan menghentikan hello ya, atau yang akan menghentikan pemberian routing OSPF ya. Jadi kalau yang ke sini itu kan di sini tidak ada router, jadi tidak perlu informasi routing ya. Nah, kalau yang ke sini perlu informasi routing, yang ke sini tidak, karena di sini tidak ada router. Jadi kita perlu pasif apa tadi, pasif interface ya, pasif interface supaya tidak membebani jalur. Konfigurasi terminal tadi IP router OSPF 1. Oh ya, ini harusnya router OSPF 1. Nah, kita masukkan pasif interface-nya. Kita apa nih? Ethernet tadi Ethernet yang ya 304050 pasif interface G 01.30, kemudian 40 dan 50. Nah, akhirnya ini sudah 100% ya. Itu saja mungkin untuk simulasi kali ini. Tadi cek ping juga sudah berhasil. Sekian, terima kasih.